Yang pertama dari Bapak Firdaus Anas Mkom yang akan menyampaikan webinar hari ini. Kepada Bapak Firdaus Anas, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih, Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Wakil Dekan 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukit Tinggi. Seterusnya yang sama-sama kita hormati, yang berhadir bersama kita Bapak Ridi Okra, Ketua Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer IAIN Bukit Tinggi. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dosen kami yang berhadir di Zoom maupun menonton secara live streaming. Seterusnya yang kami banggakan dan kami muliakan kawan-kawan narasumber dari keluarga besar IKPTIKOM. Seterusnya yang sama-sama saya banggakan juga kawan-kawan, abang-abang, kakak, saudara, rekan-rekan, adik-adik alumni yang terhimpun di dalam organisasi IKPTIKOM, kepada saudara-saudara mahasiswa yang berhadir bersama kita di forum ini maupun secara live streaming. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah di tengah wabah pandemi ini kita masih bisa melakukan aktivitas rutinitas kita dengan kondisi seperti ini. Terutama kami dari IKPTIKOM memanfaatkan situasi ini dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan memberikan motivasi-motivasi dan juga intinya adalah untuk keakraban dan silaturahmi kita di antara alumni. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah uswah dan udwah kita yang patut dan seharusnya kita contoh untuk menjalani kehidupan kita ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang tergabung di dalam forum ini, pertama sekali sebelum masuk materi, izinkan kami menyampaikan selaku kepengurusan IKPTIKOM IAIN Bukit Tinggi. IKPTIKOM IAIN Bukit Tinggi di kepengurusan periode 2 ini kita dilantik di tahun 2018 dengan kesibukan kita masing-masing, sehingga kita alhamdulillah melalui media virtual ini kita bisa berkomunikasi dengan dosen-dosen, dengan senior-senior, dengan adik-adik mahasiswa yang kita rangkum dalam acara webinar. Webinar ini adalah inisiatif dari kawan-kawan yang terhimpun di IKPTIKOM, bagaimana kita bisa saling berbagi. Maka webinar ini kita kasih temanya adalah mari berbagi dari kita untuk semua. Jadi ini adalah semacam inisiatif. Maka kawan-kawan nanti barangkali setelah webinar ini selesai akan ada webinar-webinar lain dengan topik-topik yang kekinian. Yang ini bisa mengisi ruang dan waktu kita agar ini bisa berpotensi hal-hal positif lah. Kita mengangkat tema kali ini karena juga banyak permintaan terutama di kalangan anak-anak muda yang kreatif, bagaimana menjadi seorang YouTuber, bagaimana memiliki sebuah website yang CEO gitu. Bahkan di IAIN Bukit Tinggi ada grup khusus YouTuber IAIN Bukit Tinggi juga gitu. Jadi ini salah satu inisiatif bagi saya mengangkatkan tema bagaimana peluang bisnis digital di era new normal ini. Informasi alhamdulillah yang mendaftar di form yang kita bagikan itu sebanyak 255 orang. Tapi mungkin barangkali dengan sesuatu dan lain hal yang bisa bergabung hanya 50 orang
dan mungkin ada yang menonton ya. Kita saksikan di live streaming YouTube, banyak yang menonton. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sekiranya nanti di antara kami, narasumber, dari saya sendiri, jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian, ini adalah ajang bagi kami untuk belajar. Ya, mungkin soalnya di sini ada dosen-dosen kami juga, seakan kami sedang micro teaching gitu. Jadi ada Ibu Liza, Pak Charles, Pak Oka gitu. Jadi ini hanyalah semacam review keilmuan yang pernah Bapak Ibu berikan kepada kami. Baik, saya ingin membahas terkait dengan topik yang diangkatkan oleh panitia, yaitu yang bertemakan adalah konsep e-bisnis, dan penerapannya di era new normal. Izin saya share, izin saya share slide yang sudah kita bangun. Mungkin bisa dilihat barangkali slide yang kita share. Bu moderator, kelihatan? Oke. Baik, kalau kita berbicara tentang konsep e-bisnis, barangkali mungkin masing-masing kita sudah terpikir di pikiran masing-masing bahwasanya e-bisnis itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan yang nantinya akan berujung dengan sebuah keuntungan. Kalau kita sebenarnya pada aspek ini, saya tidak akan membahas bisnis terlalu dalam ya, karena ini adalah ruangnya orang-orang ahli ekonomi. Ya, ada Bapak Raymond Dantes di sini. Jadi kita hanya nanti akan membahas teknik dan implementasi dari e-bisnis itu sendiri. Yang kita bahas itu adalah I-nya, e-bisnis itu sendiri serta penerapannya di digital marketing. Nanti akan kita arahkan juga implementasinya seperti apa dalam bentuk bisnis itu. Oke, next. Nah, pengertian e-bisnis atau electronic business itu adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer. Kalau dilihat di pasar-pasar manual itu masih dalam konsep bisnis, walaupun ada yang melakukan transaksi chatting sebelumnya dengan pihak customer atau dengan pihak penjual, tapi itu masih kita kategorikan dalam bentuk bisnis. Nah, e-bisnis itu intinya dia terhimpun dalam sebuah perangkat elektronik yang bernuansa internet. Jadi orang yang berkomunikasi menjual sebuah produk melalui situs, melalui status di WhatsApp-nya itu adalah salah satu dalam bentuk e-bisnis. Sehingga nanti orang yang membaca WhatsApp tertarik lalu melakukan komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli. Maka di situ adalah bisnis. Tapi itu adalah bagian kecil dari e-bisnis itu sendiri. Oke. Ini menurut para ahli saja, e-bisnis itu adalah pelaksanaan atau pengolahan proses bisnis utama seperti di dalamnya ada perancangan produk, kemudian ada pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, ada penjualan, ada pemenuhan, ada dan penyediaan pelayanan melalui penggunaan teknologi informasi. Jadi tidak hanya ada transaksi jual beli di sini, penyediaan bahan baku sampai nanti pelayanan itu adalah salah satu bentuk dari bisnis. Misal kalau manualnya bisnis dalam bentuk pelayanan itu adalah misal kita akan melakukan konsultasi ke dokter. Konsultasi kita datang langsung ke kliniknya itu adalah bisnis. Tetapi kalau kita robah konsepnya menjadi bisnis dalam dunia kedokteran itu, mungkin bisa melakukan konsultasi dalam bentuk chatting, dalam bentuk memiliki sebuah
platform untuk komunikasi konsultasi dengan sebuah dokter, atau bahkan Instagram. Sekarang banyak Instagram yang menyediakan pelayanan komunikasi untuk melakukan sebuah servis ya dalam bidang kesehatan. Begitu juga dalam bidang psikologi ya. Ada sebuah akun Instagram yang menyediakan layanan psikologi sehingga kita bisa melakukan chatting di DM-nya. Kemudian setelah itu baru dilakukan transaksi di belakang itu. Itu adalah salah satu dalam bentuk bisnis. Jadi intinya semuanya sudah terkomputerisasi, sudah ada koneksi internet sehingga nanti transaksi bisnis itu tidak dilakukan secara manual lagi. Nah, kita barangkali di keseharian kita berpikir bahwasanya bisnis itu kita berasumsi adalah sebuah toko online. Ya, maka saya juga wanti-wanti kepada mahasiswa yang saya ajar di mata kuliah e-bisnis. Ketika kita tanya apa itu e-bisnis, mereka berpikir adalah Bukalapak. Gitu. Tapi Bukalapak itu adalah bagian terkecil sekali dari e-commerce, dan e-commerce itu adalah bagian terkecil sekali dari sebuah bisnis. Nah, ini adalah jabaran ya yang kita rangkum beberapa item terkait dengan e-bisnis ini. Salah satunya ada e-commerce ya. E-commerce itu banyak sekali platformnya, yang mulai dari e-commerce menggunakan media sosial sampai nanti e-commerce menggunakan sebuah platform digital atau sebuah startup lah. Itu adalah salah satu bentuk dari e-commerce. Kemudian ada e-shop ya, kita e-shop. Ya, e-shop ini adalah sistem di mana kita melakukan transaksi yang tidak ada transaksi keuangannya di situ. Kalau kita menggunakan sistem e-commerce, di situ mulai dari pemesanan, kita registrasi akun, setelah itu kita memesan suatu produk, setelah itu kita berkomunikasi dengan si pemilik barang, barangnya deal, lalu kita transfer uangnya dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah, setelah itu baru barangnya dikirim melalui agen-agen, ya. Setelah itu baru barangnya sampai. Itu adalah e-commerce. Sementara e-shop itu hanya sekedar penawaran saja di situ. Jika si customer, pembeli berminat terhadap produknya yang disajikan, maka transaksi pembayaran itu di luar sistem yang ada. Biasanya ini ada penjualan di Facebook, ada yang menjual melalui akun Instagram, ada yang menjual melalui status WA dan segala macamnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ya, sampai nanti e-banking, ini adalah salah satu bisnis. Ya. Kalau sebelumnya kita melakukan transfer ke bank itu melalui teller, nah lalu ada teknologi baru menggunakan ATM, ya, anjungan tunai mandiri. Sekarang sudah berbasis mobile banking, e-banking, internet banking. Dan ini adalah salah satu trik bisnis di dunia keuangan. Nah, keuntungannya apa? Yang dijualnya di sini adalah pelayanan tadi. Maka salah satu bentuk bisnis itu adalah pelayanan. Nah, ini adalah yang lain, ada telecommunication. Ini juga bentuk bisnis. Kalau dulu orang menelpon dengan telepon biasa, telepon manual, dengan harus mencari sebuah wartel ya. Kalau sekarang sudah menggunakan banyak provider yang menyediakan alat komunikasi dan sinyal komunikasi yang lainnya. Oke, kita next. Nah, kenapa kita harus merubah prinsip bisnis kita menjadi bisnis? Yang pertama itu kemajuan teknologi informasi yang sedemikian hari terus berkembang pesat, sehingga diukur ya melalui situs Hotsite ini mengatakan bahwasanya Indonesia total populasinya ada 272,1 miliar juta ya. Dan yang menggunakan internet itu 55% ya. Nah, kita lihat di sini ada yang menggunakan via mobile, totalnya sebegini karena transformasi teknologi mobile dari sebelumnya hanya bisa SMS dan nelpon, sekarang sudah berbasis smartphone, ya segalanya serba di handphone. Maka kebanyakan digunakan oleh
masyarakat Indonesia, ya masyarakat Indonesia yang menggunakan platform ini sebagai pengakses internet. Nah, tentu ini menjadi peluang bisnis, terutama untuk ahli-ahli ekonomi ya, dan juga ahli IT, bagaimana memikirkan sebuah konsep e-commerce, sebuah konsep e-bisnis yang bisa kita memanfaatkan internet. Nah, ini internet user ya yang menggunakan internet dengan laptop dan komputer ini. Kemudian ini sudah terhimpun menggunakan IndiHome, menggunakan yang lain ini dihimpun. Kemudian aktivitas media sosial yang ada melalui WhatsApp, melalui Telegram, Instagram, itu ada 160 juta. Nah, ini tentu menjadi peluang bagi kita, terutama kawan-kawan di bidang IT, bagaimana kita bisa mengkonversi bisnis-bisnis lokal, terutama bisnis-bisnis yang kita miliki ya. Barangkali ada di keluarganya memiliki sebuah mungkin mohon di-mute-kan mic-nya. Oke, ini salah satunya. Nah, kita lanjut materinya. Nah, ini yang bergabung, mohon maaf untuk di-mute-kan dulu mic-nya. Nah, kemudian untuk e-bisnis itu sendiri tentu kita tidak hanya bisa berbicara ya, lalu kita menginstruksikan sebuah bisnis online gitu. Tetapi kita harus memahami untuk merubah dari sebuah bisnis menjadi sebuah e-bisnis, polanya itu kita harus memperhatikan arsitekturnya. Ya, arsitektur ini barangkali lebih berperan di sini adalah orang-orang IT. Kalau untuk manajemen dari e-bisnis itu bagaimana cara menarik konsumen, bagaimana cara pengolahan keuangan dan segala macamnya itu, ini adalah salah satu tugas dari barangkali orang ahli ekonomi. Tapi kalau sendiri merubah, mengkonversi dan membangun sebuah sistem bisnis itu, maka setidaknya kita mengetahui lah infrastruktur, apa arsitektur ya untuk pengembangan dari sebuah bisnis. Di sini ada data model, ada business rule, ada discovery tools, ada access rule, information security, dan spesifik. Nah, ini yang bekerja di sini biasanya adalah orang-orang programmer ya. Programmer bekerja di sini. Ya, kalau kita ini perlu saya garis bawahi ya, tampilan ini kalau sekiranya kita membangun sebuah platform e-bisnis. Ya, platform e-bisnis mungkin mengembangkan sebuah website, lalu kita mengembangkan website ini ke dalam arahnya e-commerce kah atau e-counseling kah, ya, atau e-heart dan segala macamnya. Kemudian ada tipe database yang digunakan. Baik, mohon maaf, kita mute-kan dulu. Nah, ini juga masalah network access, ini adalah masalah jaringan. Jadi, ketika kita berpikiran untuk mengembangkan sebuah sistem, ya, kemudian sistem itu akan kita bangun dari awal dengan kawan-kawan IT, dengan programmer dan segala strukturnya. Lalu setelah itu kita harus memikirkan ketiga aspek. Aspek programnya, database-nya bagaimana, bagaimana kita mengelola jaringannya juga. Oke, kita next ya. Nah, ini kita akan menjelaskan e-bisnis dengan e-commerce. Ya, makanya e-commerce itu adalah bagian-bagian dari e-bisnis itu sendiri. Ya, kalau kita memandang e-commerce, pasti yang terbayang di kita adalah Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Shopee, dan segala macamnya. Itu hanyalah semacam platformnya. Lalu apakah sama e-commerce dengan e-bisnis? Berbeda ya. Mohon Pak Raymond di-mute-kan dulu, Pak. Terima kasih.
Oke, terima kasih Pak. Nah, kalau e-bisnis sudah kita jelaskan tadi. Sekarang e-commerce. E-commerce itu adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik. Jadi di sini lebih ditekankan ada transaksi penjualan sebuah produk, ya, sebuah produk. Baik itu dalam bentuk produk yang soft maupun dalam bentuk yang hard. Dalam artian di sini ada yang bentuk file saja yang dikirim atau juga dalam bentuk fisiknya. Nah, yang jelas di sini untuk e-commerce itu ada penyebarannya, ada sebuah platformnya, kemudian ada proses pembelian, penjualan, pemasaran barang, jasa melalui sistem elektronik. Oke. Nah, ini kita gambarkan, ya. Ini kita gambarkan. Ya, ini kita gambarkan alur dari proses e-commerce itu sendiri, ya. E-commerce mulai dari barangkali kita bisa mulai dari customer, ya. Ini customer kemudian dia mencari dari sebuah platform. Kita bayangkan, kita asumsikan sekarang kita memiliki sebuah platform, kemudian dia mengembangkan, dia memesan, barangnya sudah dipilih, lalu setelah itu dimasukkan ke chart atau keranjang belanja. Setelah itu dibayar, ya, ke payment bank. Jadi ini yang e-commerce tadi, dia ada transaksi bank. Biasanya ini sudah kita lakukan melalui platform digital seperti Tokopedia, Lazada, karena kita melakukan transaksi otomatis. Kemudian ada warehouse. Jika sudah warehouse, jika sudah barangnya sudah ada, kemudian pembayarannya oke, lalu dikirim ke gudang, lalu gudang mengirim, ya, dari shipping. Nah, kemudian ini adalah transaksi e-commerce. Ini alurnya e-commerce. Lalu hubungannya apa? Hubungan e-commerce dengan e-bisnis itu yang jelas dia sama-sama terhubung dalam sebuah koneksi elektronik dengan menggunakan internet. Biasanya dia memiliki sebuah situs dan sebuah sistem database yang terintegrasi. Oke. Nah, ada dimensi ruang lingkup bisnis. Kenapa? Ketika kita berpikir untuk mengembangkan sebuah produk bisnis, bisa kita memiliki sebuah buku, lalu kita komersialkan buku kita ini, kita jual, maka kita harus mengetahui dulu setidaknya 4 aspek ini. Yang pertama, who, ya. Who ini siapa, ya? Siapa mangsa pasar kita siapa? Ketika kita sudah membuat sebuah produk lalu kita bisniskan, lalu siapa kira-kira yang akan belanja? Mungkin mahasiswa ingin membuat sebuah situs bisnis dalam bentuk penjualan jilbab, ya, hijab. Tentu hijab ini sangat keren sekali sekarang sebetulnya untuk seusia remaja, ya, sehingga ini trennya dan mangsa pasarnya cukup luas, gitu, terutama untuk mahasiswa dan pelajar. Kemudian di mana kita posisikan? Maksudnya kita ingin membuat sebuah platform, posisinya di mana, apakah kita memiliki sebuah server tersendiri, atau nanti kita ingin menumpang hosting ke orang lain, atau kita hanya menggunakan media sosial. Itu adalah salah satunya. Kemudian apa produknya? Jelas itu produk ini akan berkaitan dengan customer kita, siapa kira-kira yang akan membeli. Nah, biasanya ada kawan kita, saudara Gesiska, ya, beliau mungkin belum bergabung bersama kita. Beliau membeli, ya, mencari barang-barang mainan yang unik ke negara tetangga sebelah, ya, ke Singapura, lalu dijual melalui Tokopedia. Nah, maka di situ banyak sekali peminatnya. Bahkan keuntungannya sangat luar biasa, gitu. Jadi ini adalah salah satu strategi bagaimana kita merubah pola bisnis menjadi bisnis. Kita setidaknya harus mengetahui keempat aspek ini. Oke, nah, dari bisnis, ya, karena kemajuan teknologi informasi semuanya sudah terubah, ya. Dari sebelumnya menggunakan internet biasa, menggunakan laptop, sekarang sudah berbasis mobile.
saking mudahnya berbasis mobile dimanapun, kapanpun, yang penting ada koneksi internet, kita bisa terhubung langsung dengan platform-platform apa saja, apa yang akan kita inginkan. Nah, sedikit lagi barangkali kita ingin membahas model dari bisnis itu sendiri. Ya, bisnis itu ya sebenarnya ini bisnis dan e-bisnis konsepnya sama. Ada bisnis itu modelnya bisnis to bisnis. Ini adalah sebuah perusahaan besar yang saling bekerja sama menjual produknya. Kemudian ada bisnis to customer. Misalkan kita ada sebuah perusahaan bisnis di bidang teknologi IT seperti Binika.com, lalu dia membuat sebuah situs website, lalu dia langsung menyebarkan atau menyajikan di situs website tersebut kepada customer tanpa melalui perantara seperti bisnis lain. Nah, ini salah satunya. Kemudian ada customer to business, ya. Customer to business ini salah satu contohnya adalah sebuah perusahaan dari Google, yaitu Play Store, Google Play itu adalah customer to business. Yang memiliki platformnya itu adalah Google, ya, ke bisnis. Kemudian kita ingin menumpangkan aplikasi dalam bentuk Android APK itu, lalu kita membayar sebanyak $20. Itu adalah satu dalam bentuk customer to business. Ada customer to customer. Ini yang paling banyak sekali hari ini. Ya, ada dari customer, kemudian dia juga akan berinteraksi langsung dengan customer. Dia tidak memiliki sebuah produk customer ini, tapi dia melakukan transaksi dengan customer lain. Dia memiliki sebuah toko, tapi dia tidak punya produk. Produknya diambil oleh distributor lain, sehingga dia mendapatkan keuntungan sekian persen, lalu dijualnya melalui situs Facebook, situs WA, dan segala macamnya. Kemudian nih bisnis to government, ini yang dari pemerintahan, ya. Bisnis to government, ada government to business, ada government to government. Ini government to business ini mungkin dalam bentuk pajak, ya, ada bisnis, ya. Sekarang itu pajak membayar atau pajak sekarang sudah berubah menjadi bisnis melalui transfer bisa dan segala macam. Ini adalah pola dari model bisnis. Lalu posisi kita di mana sekarang? Tergantung pola bisnis yang akan kita kembangkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke infrastruktur dari bisnis itu sendiri. Nah, infrastruktur dari bisnis itu setidaknya kita harus memikirkan apa yang harus kita buat dulu. Setelah kita tahu bisnis yang apa kita rancang, lalu kita memikirkan apa platform yang akan kita gunakan. Apakah kita harus mengembangkan sebuah situs startup, ya, tanda kutip, atau marketplace dalam tanda kutip. Tentu ini harus kita pertimbangkan dulu dari segi infrastruktur. Karena mohon maaf saja, untuk mengembangkan sebuah infrastruktur dari platform itu sendiri biayanya cukup mahal. Maka mengembangkan e-bisnis kita harus berpikir bagaimana kita memiliki sebuah teamwork yang bagus, ya, teamwork. Kemudian kita memiliki backingan keuangan yang cukup sebagai modal awal. Karena untuk ketika platform kita sudah dikenali oleh orang lain, tentu banyak user-user yang mengakses server dari platform kita. Sehingga jangan sampai nanti orang sudah nyaman dengan produk kita, dengan marketplace yang kita bangun, tahu-tahunya dia down gitu, ya. Down. Dan ini sangat merugikan nanti di kalangan customer. Nah, saya masuk ke e-commerce. Ya, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. E-commerce adalah transaksi pembelian dan penjualan yang ada di sebuah platform, baik itu barang maupun jasa. Platform e-commerce hari ini kita melihat yang paling diminati itu ada di tahun 2018 ini, ya. Ada Shopee, kemudian Bukalapak, kemudian ada Tokopedia, dan banyak lagi platform-platform yang lain. Ada Elevenia dan yang lainnya. Platform ini sangat kuat saingannya, ya. Sangat kuat, sangat ketat sekali persaingannya dengan berbagai trik mereka, bagaimana mereka bisa memberikan diskon yang begitu banyak, kemudian
dengan trik poin dan segala macamnya. Ini adalah satu trik dari platform itu sendiri. Nah, sekarang saya akan pilih e-commerce ya, tipe dari e-commerce itu tadi. Ada menggunakan C2C ya, ini adalah salah satunya. Dulu masih menggunakan toko bagus, sekarang tidak bagus lagi, sudah berubah menjadi OLX ya. Ada Bukalapak, ada Berniaga dan segala macamnya. Kemudian bisnis, bisnis customer ini ada Lazada, Zalora, dan segala macam. Nah, ini platform ya, barangkali untuk kawan-kawan IT yang ingin mengembangkan sebuah platform digital untuk e-commerce, mungkin ada baiknya ya, untuk pemula awal mungkin kita harus berkecimpung dalam bidang programmer, dan setidaknya kita mungkin bisa mengawali dengan CMS yang ada, setelah itu masuk ke dalam programmer. Tapi kalau memang kita ingin berkomitmen dari awal, lebih baik kita mengembangkan sebuah e-commerce atau marketplace ya, marketplace, di mana marketplace ini orang lain, kita hanya penyedia sistem, orang lain bisa berposisi sebagai seller atau sebagai pembeli. Nah, kita lihat di Bukalapak, di Tokopedia, di Lazada dan segala macamnya, kita bisa membuat akun sebagai penjual dan juga kita bisa berposisi sebagai pembeli. Itu adalah namanya marketplace. Nah, mungkin Anda yang memiliki kemampuan, kawan dari IT yang memiliki wawasan di bidang programmer, bisalah kita kembangkan seperti ini. Keuntungannya apa ya? Kan orang menyimpan data di kita, apa keuntungannya? Keuntungannya banyak sekali. Contohnya di Tokopedia, ketika ada seseorang yang membuat toko di sana, lalu tokonya itu menyediakan banyak produk, atau produknya itu dibeli. Transaksi pembelian itu setelah dilakukan pembayaran, maka dia akan masuk ke rekening si Tokopedia, pemilik Tokopedia. Maka uang itu tidak akan ditransfer selama si pemilik akun, si pembeli belum menerima produknya. Itu ada rank satu minggu sampai 3 hari sampai 1 minggu. Kalau orang yang memiliki prinsip bisnis, perputaran uangnya berapa? Uangnya mengendap di rekening kita, lalu bisa kita putarkan. Dan ini adalah salah satu dari trik bisnis. Mungkin ranah ini akan dibahas oleh orang ahli ekonomi barangkali, tapi saya ingin tekankan lagi kepada Bapak Ibu saudara, ini hanyalah semacam gambaran awal introduce ya, dalam sebuah prinsip bisnis, bagaimana kita mengembangkan dari pola bisnis. Mungkin kita tidak mahir dalam bidang programmer. Kita memanfaatkan media sosial kita yang sudah banyak followernya barangkali bisa kita jadikan sebuah platform untuk menjadikan sebagai alat bisnis kita. Lalu apa kaitannya dengan digital marketing? Dan ini tentu bisnis ini dengan jabarannya tadi tentu erat kaitannya dengan digital marketing atau pasar digital. Pasar digital ini tidak mengetahui ruang dan waktu, berbeda dengan pasar manual ya yang ada di lokasi kita masing-masing. Ini kapan bentuknya tidak ada. Jadi kapan kita mau memilih barangnya terserah. Dan ini tentu semakin hari kalau kita memulai dari sekarang, tentu kita harus siap dengan begitu banyaknya persaingan di pasar digital ini. Nah, setidaknya kita untuk mengarah kepada digital marketing, kita harus memikirkan dan memiliki sebuah konsep, di antaranya ada analisis. Kalau kita mengembangkan bisnis kita, setidaknya walaupun kita mahir dalam bisnis, kita bawa orang yang profesional di bidang analisis keuangan. Kemudian riset digital, kemudian ada situs web, ada feedback, umpan balik dari sebuah produk yang kita keluarkan di digital marketing. Nah, ini salah satu dari fungsi dan kaitannya dari bisnis ke digital marketing. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan melalui
webinar ini terkait dengan digital marketing ya, dari sebuah prinsip bisnis. Barangkali mungkin Pak Charles terafiliasi sekali dengan bisnis online. Mungkin di Facebook Pak Charles bisa membuat sebuah, namanya di Facebook itu akun fanpage ya. Fanpage itu bisa kita kelola secara proporsional sehingga bisa kita lakukan transaksi dan kita jadikan sebuah platform bisnis. Mungkin barangkali saya cukupkan demikian. Mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan kita berkomunikasi melalui forum nantinya. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Firdaus Anas atas materi yang telah disampaikan. Kita lanjut dulu ke narasumber yang kedua, Bapak Zulfikar Mkom, dengan topik trik pemula hingga monetisasi di YouTube. Kepada Bapak Zulfikar, dipersilakan.